Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar ngetam, cara ngetam mudah bagi pemula. Nah, di sini sudah ada beberapa kayu ya, beberapa bahan yang biasanya masalah yang ada di lapangan tuh seperti ini: kayu melengkung, kayu ngetwist. Nah, bagaimana cara melurusinya pada kayu ngetwist dan melengkung. Nah, untuk kayu yang melengkung tadi kebetulan sudah saya ketam duluan, jadi dia sudah lurus. Caranya sih kalau dia melengkung atau mencembung, ya kita ambil sisi yang paling tingginya dulu ya. Sisi paling tinggi ini kita buang dulu, sisi cembungnya buang dari tengah sampai dia sudah tidak cembung lagi, sampai semua kanan dan kiri termakan. Cara ngetam itu sebenarnya mudah, hanya saja memang perlu kebiasaan yang cukup tinggi ya, atau jam terbang yang tinggi. Awalnya tuh kalau untuk ngetam, bagi kita yang masih baru menggunakan mesin ketam, untuk ngetam tuh pertama kita ngambilnya nyetelnya, maka pisaunya nggak usah terlalu dalam, 0,5 lah ya, 0,5. Cara letak tangannya itu pertama kita letakkan dulu pisau pada bagian depan ini, di sini, di awalnya ini. Nah, sampai dia duduk rata, baru kita sorong. Nah, jadi kalau kita ngambil tipis, kita nggak usah sanksi banyak hal yang termakan atau miring kanan kiri, karena juga dia yang termakan cuma sedikit. Ngetam pertama gitu ya, kita letakkan dulu bis depannya ini kan nampak nih rotasi mata di sini nih, cutter blade-nya. Jadi kita batasnya ini ya, kita letakkan dulu ini, baru sampai dengan dia duduk rata. Setelah rata dia duduk, baru kita dorong ya, seperti itu, seperti ini contohnya. Nah, seperti itu. Untuk ngetam tuh kita gampangnya, ini kan dia rendah depan karena 0,5 ya kan, lebih rendah depan. Kita jangan ikut depan, ini apa ya, kalau dia lebih rendah depan ya, kita tekan dia depan nih. Ngetam itu nggak usah tekan depan ini, biskuit depannya hanya untuk makan pada tahap awal aja. Ini setelah dimakan, kita tetap mengikuti berat ketamnya kan berat belakang. Nah, ikuti aja alurnya ya, kan belakang. Seperti itu, kita tekan yang belakangnya, pada sisi belakang yang ditekan. Jadi dia nggak bungkuk maksudnya dia nggak turun ketamannya, makin ke depan makin habis itu. Kalau kita ikuti pada bagian depan, pasti makin ke depan dia makin turun, karena dia terus makan mengikuti yang rendah. Di sisi depan ini kan yang paling rendah ya, dia terus turun. Kalau kita ikut belakang, nah pisau ini kan dia lebih tinggi sedikit dari base plate-nya, base plate yang belakang. Kita ikut aja alur belakang, dia akan tetap makan. Jadi dia nggak akan bungkuk, nggak akan
turun hasil rekamannya itu. Nah, itu cara mudahnya, cara mudah untuk ngetam itu mungkin ya sangat mudah lah kalau menurut saya. Teman-teman pasti bisa semua. Nah, tipsnya lagi kalau kita ngetam nih awal-awalnya nih bagi pemula nih, pasti seringnya kita nyalakan berhenti di tengah jalan, kita lepas switch tapi kita nggak kita angkat, kita makan, itu sangat berbahaya. Bahayanya itu nanti ketam kita akan cepat rusak karena dia berhenti dipaksa gitu kan, karena dengan beban makan potong kayu. Kalau bisa tuh ketam nyalakan, biarkan nyala, lalu kita potong, lalu kita makan nih, kita serut. Nah, seperti itu. Itu cara gampang ngetam ya, cara gampang aja. Jangan pernah sekali-sekali tempelkan dulu baru nyalakan, itu berbahaya. Berbahayanya kalau kita nggak kuat megang dan setelan mata yang terlalu dalam kita buat, nah itu nanti bakal nendang kalau nggak kayunya yang campak, ini ketamnya campak belakang, itu kan bahaya, berbahaya kalau seperti itu ya. Terus apa lagi, pada saat nyerut kita dorong ketam ini jangan terlalu cepat. Kalau terlalu cepat nanti dia akan nampak gelombang-gelombang ini ya, berparet-paret gitu. Itu karena kita ngetam terlalu cepat nyorong. Kita santai aja, ikutin alur, pelan-pelan aja, nggak usah terlalu cepat kali dan jangan terlalu lambat kali. Nah, dan juga kalau ngetam itu jangan gini. Jangan seperti itu ngetam. Kalau ngetam itu kalau bisa kita sorong, setelah habis mesin harus tetap nyala saja. Biarkan saja mesinnya menyala, jadi dia tidak terlalu banyak makan arus. Nah, itu kan tidak terlalu banyak makan arus. Pada lonjakan awal itu kan pasti arus yang terpakai besar pada start awal itu. Jadi kita sekali nyala aja, terus potong sampai kira-kira kita rasa selesai, baru kita matikan untuk ngeker kayunya nih ya. Yang kita lihat kayunya sudah lurus atau belum. Lalu apa lagi ya? Nah, setelah kita selesai serut, kita tengok, kita keker. Apabila kita rasa sudah mulus, kita pastikan dengan garis atau apalah yang bidangnya lurus ya. Kita untuk nengok mana sisi yang masih rendah. Nah, seperti ini kan. Nah, di sisi ini tadi masih ada yang rendah nih, nggak kena ketam. Ini rata nih ya, mulai dari sini nih. Ini nggak kena ketam. Ini sisi sini ini masih cembung nih. Caranya kita kan tahu nih sini masih cembung. Nah, ini kita tandain aja. Kita tandain mana yang masih tinggi.
yang kita tandai tadi hilang, kita cek lagi. Ini masih cembung, ini memang ada tanda yang belum benar. Sama, sedikit lagi. Nah, sampai benar-benar ini rata semua. Oke, nah, udah rata. Dia juga udah nggak balik. Sekarang kita ngetam sisi sampingnya agar dia membentuk siku. Nah, ya. Kering. Ini kita tandai keliling semua. Berapa 18 mili rata. Di sini kan bisa kita lihat nih mana sisi yang tebal. Nih. Ini lebih tebal dibanding ya. Kita makan dulu nih di sini. Nah, setelah kita makan kanan dan kiri, setelah capai di garis ya, tadi kita bisa langsung ajar tengahnya. Ini sudah mulai kelihatan dia lebih rata ya. Nah, sekarang udah rata semua. Sini tadi sudah siku. Sekarang kayu ini udah tinggal siap digunakan ya. Tinggal buang sisi kiri ini aja, bisa dengan table saw. Nah, sekarang kita lanjut ke masalah yang sering kita jumpai itu kayu yang nge-twist ya, nge-twist. Teman-teman sekalian ya, goyang ya. Caranya itu kita tandai nih sisi mana yang dia nge-twist. Kalau ini nih
sampai sini. Nah, yang ini kita tandai juga kebalikannya. Sisi yang kita tandai ini kita buang duluan. Lalu kita ratakan sisa rekamannya yang tadi. Oke, ya, tidak goyang. Nah, setelah rata, langkah selanjutnya sama seperti tadi. Kita kalau mau ngambil siku nih, kita buang juga dulu. Nah, untuk mencari ketebalan yang sama, caranya seperti tadi juga kita lakukan ya. Kita garis, kita tandain seberapa. Ya kan? Lalu kita makan dulu sisi kanan kirinya mana yang lebih tinggi sampai dapat hasil yang seperti ini tadi ya, rata. Nah, begitulah cara untuk mengatasi kayu yang nge-twist. Kita buang dulu sisi mana yang lebih tinggi, depan dan belakang pastinya dia berlawanan. Kalau dia belakang yang kiri kita buang, yang depan harus yang kanan gitu, agar dia tidak nge-twist. Nah, mungkin segitu aja tips yang bisa saya sampaikan dalam mengetam. Mungkin teman-teman ada yang lebih berpengalaman dengan cara-cara yang lebih mudah, lebih simpel untuk digunakan, mungkin bisa berbagi ilmu. Nah, oh iya, satu lagi yang perlu diperhatikan tuh ketika mengetam kabel. Kalau kita pemula tuh biasa kabel tuh nggak terlalu terperhatikan sama kita. Jadi ketika kita waktu nyarut, bisa-bisa kabel masuk ke dalam sini. Itu sangat berbahaya kalau kabel tergulung. Kejadian seperti itu saya pernah alamin beberapa tahun lalu ya. Waktu pertama belajar ngetam, kabelnya masuk karena nggak terperhatikan gitu. Nah, apalagi saya rasa cukup ya, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.